Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hari. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan PSAK 73 mengenai sewa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Khairunisa dengan NIM 2023-754. Selanjutnya ada Hanadia Firdausi dengan NIM 2023-765. Selanjutnya ada saya sendiri, Lauren Zevanya dengan NIM 2023-768. Selanjutnya ada Salma Putri Fitriani dengan NIM 2023-772. Selanjutnya ada Bunga Zahra dengan NIM 2023-775. Selanjutnya ada Laura Fernanda dengan NIM 2023-777. Selanjutnya ada Kayla Zahwa dengan NIM 2023-787. Selanjutnya ada Mega Dwi dengan NIM 2023-70104. Selanjutnya ada Yolanda Rizal dengan NIM 2023-70117. Next. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan dalam PSAK 73. Jadi, yang pertama-tama itu dari pihak Silisi, perubahan signifikan pada akuntansi untuk penyewa atau lisi, tidak ada lagi pengklasifikasian operating list dan finance list. Seluruh sewa harus dicatat pada laporan posisi keuangan. Pengecualian yang bersifat option hanya untuk sewa berjangka pendek, yaitu kurang dari 12 bulan dan bernilai rendah. Sebaliknya, dari sisi lessor, tetap melakukan pengklasifikasian operating list dan finance list. Next. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup, yaitu pengecualian ruang lingkup PSAK 73 paragraf 3. Yang pertama itu PSAK 64, yaitu aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Yang kedua, sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, yaitu agrikultur yang dimiliki oleh penyewa atau lisi. Yang ketiga, perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16, yaitu perjanjian konsesi jasa. Yang keempat, lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh penyewa atau lessor dalam ruang lingkup PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang kelima, hak yang dimiliki oleh penyewa atau lisi dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19, yaitu aset tak berwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Bersifat opsional, yaitu paragraf 04, sewa atas aset tak berwujud lain selain daripada yang kelima di atas, diperkenankan namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73. Next. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah pengecualian ruang lingkup bersifat opsional pada paragraf 05 sampai dengan 08 dan juga PP 03 sampai PP 08. Jadi itu di dalam PSAK 73, entitas itu tuh boleh memilih untuk tidak menerapkan pengakuan sewa secara penuh terhadap dua jenis sewa berikut. Nah, yang pertama ini satu sewa jangka pendek, yang dimana sewa jangka pendek ini tuh memiliki batas waktu maksimalnya 12 bulan dan juga tidak mengandung opsi beli. Nah, masa sewanya itu harus dipastikan sejak awal kontrak. Nah, contoh umumnya itu adalah yang pertama, sewa ruang kerja proyek jangka pendek ataupun sewa kendaraan selama 3 bulan untuk kegiatan tertentu. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan perpanjang atau opsi beli, maka pada sewa jangka pendek itu tidak bisa digolongkan untuk sebagai sewa jangka pendek. Nah, yang kedua ini adalah sewa aset bernilai rendah. Di sini tuh aset pendasar tidak lagi memiliki ketergantungan ataupun interelasi yang tinggi dengan aset lainnya. Yang dimana ini tuh berlaku hanya untuk aset dengan nilai wajar yang rendah saat baru tanpa melihat harga pemakaian yang lama. Nah, contohnya itu kayak laptop untuk staf magang, printer kecil untuk di ruang meeting, dan lain-lain sebagainya. Dan di sewa aset bernilai rendah ini tuh tidak berlaku untuk aset utama seperti nilai produksi, server utama, ataupun kendaraan operasional meskipun nilainya itu rendah. Sehingga kalau misalkan menerapkan opsi pengecualian ini, maka sewa ini tuh diberlakukan serupa dengan sewa operasi dan juga menetapkan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 53 pada bagian C dan juga 53 pada bagian D. Next.
Selanjutnya ini adalah mengidentifikasikan sewa. Yang dimana di dalam PSAK 73 untuk menentukan apakah suatu kontrak itu mengandung sewa, kita ini harus mengikuti 4 langkah stepnya. Yang pertama itu adalah langkah aset teridentifikasi, yang dimana di sini tuh harus cari tahu dulu nih apakah kontrak tersebut itu dijelaskan secara eksplisit ataupun implisit di dalam aset tertentunya. Kalau misalkan tidak ada aset spesifik ataupun pemasok ini memiliki hak substitusi atau sewa secara substantif, maka itu tidak dikategorikan sebagai sewa. Contohnya itu kalau misalkan sewa kendaraan bermotor polisi tertentu, itu tuh berarti kan ada aset yang teridentifikasi. Sedangkan kalau yang tidak teridentifikasi itu kontrak transformasi dengan kendaraan yang bisa diganti-ganti. Nah, kalau misalkan di tahap pertamanya ini sudah termasuk aset teridentifikasi, maka selanjutnya itu kita masuk ke langkah yang kedua, yang dimana di langkah kedua ini adalah penyewa ini tuh secara substansional mendapatkan manfaat ekonomik dan juga dari penggunaan aset. Jadi maksudnya ini apakah penyewa ini tuh mendapatkan hak untuk menggunakan output atau manfaat dari aset selama masa kontrak. Kalau misalkan iya, berarti bisa lanjut ke step 3, tapi kalau misalkan tidak, berarti itu bukan termasuk ke dalam sewa. Nah, contohnya itu di sini kalau misalkan kita melakukan sewa 1 lantai penuh gedung, berarti itu penyewa itu boleh memperoleh seluruh manfaatnya. Tapi kalau misalkan kontrak penyewaannya itu hanya ruang server beberapa aja ataupun sharing dan sebagainya, berarti itu tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, di langkah ketiga ini, penyewa ini tuh mengarahkan penggunaan aset. Jadi maksudnya ini penyewa ini tuh harus memiliki hak untuk menentukan bagaimana dan tujuannya itu untuk apa aset tersebut itu digunakan selama periode penggunaan. Nah, kalau misalkan pemasoknya yang mengatur penggunaannya, misalnya kayak jasa outsourcing dan sebagainya, berarti itu tidak termasuk dalam kontrak sewa. Contohnya itu adalah kalau misalkan sewa mesin produksi yang operasionalnya sepenuhnya dikendalikan penyewa, berarti itu tidak berarti itu mengandung sewa. Sedangkan kalau misalkan melakukan kontrak laundry di mana pemasok yang mengoperasikan mesin, berarti itu tidak termasuk kontrak sewa. Dan step yang keempat itu adalah kontrak mengandung sewa, yang di mana ini tuh merupakan kayak penegasan dari kombinasi langkah kedua dan juga ketiga, kalau penyewa itu tuh mendapat kendali penuh ataupun manfaat dan pengalahannya selama masa sewa, maka kontrak tersebut itu mengandung sewa. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang aset mengidentifikasikan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu pemasok tidak memiliki hak substansi atau substansinya. Nah, artinya itu pihak penyedia barang atau jasa tidak bisa mengganti aset dengan barang lain karena yang pertama itu tidak ada pengganti yang tersedia. Yang kedua atau jika diganti pun manfaatnya tidak sebanding dengan biayanya. Contohnya itu kayak barang yang unik atau spesifik yang tidak bisa ditukar sembarangan. Lalu yang kedua itu adalah ditetapkan secara eksplisit atau implisit. Nah, jadi itu artinya maksudnya tuh aset itu sudah jelas ditentukan baik secara langsung tertulis maupun tidak langsung. Nah, contohnya itu kayak ada nomor seri barang yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Lalu yang terakhir itu ada bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Nah, artinya di sini walaupun aset itu besar, sebagian fisiknya tuh bisa dikenali dan dipisahkan. Contohnya tuh kayak lantai 2 dari suatu gedung yang disewa secara khusus. Next. Oke, ini di sini ada memisahkan komponen kontrak sewa versus jasa. Nah, di sini sewa itu adalah hak menggunakan suatu aset, misalnya kayak gedung, mesin, kendaraan. Nah, hak ini tuh dimiliki oleh pelanggan. Nah, sedangkan kalau misalkan jasa atau non sewa ini layanan yang diberikan oleh pemasok bukan hak atas barang atau asetnya tersebut. Nah, di sini kalau misalkan kasusnya jika suatu kontrak berisi sewa dan juga jasa, nah kita perlu identifikasi ketiganya. Yang pertama itu pisahkan komponen sewa dan jasa. Nah, artinya kalau dalam satu kontrak ada bagian penyewa barang atau aset dan juga bisa
jasa maka harus dipisah dulu. Nah, lalu alokasi bagi-bagi harga ke tiap komponen. Nah, caranya itu lihat harga masing-masing atau pakai estimasi wajarnya. Lalu yang terakhir itu ada opsi praktis. Jadi opsi praktis ini diambil dari PSAK 73 paragraf 15. Jadi kalau misalkan tidak bisa atau terlalu sulit memisahkan antara sewa dan jasa, boleh memperlakukan semuanya sebagai satu paket sewa saja. Next. Selanjutnya pengukuran awal dikurang liability sewa. Aset hak guna sama dengan liability sewa ditambah pembayaran sewa dibayar di muka, ditambah biaya langsung awal, ditambah estimasi biaya pembongkaran dan restorasi, dikurang insentif sewa. Next. Nah, jadi di sini liability sewa sama dengan nilai kini pembayaran sewa ditambah nilai kini pembayaran ekspektasian pada akhir sewa, dihitung berdasarkan masa sewa, pembayaran sewa, dan tingkat diskonto. Baik, selanjutnya di sini ada akuntansi penyewa atau lese. Nah, di sini ada masa sewa. Nah, periode yang tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable periods termasuk yang pertama itu ada mengeksekusi opsi memperpanjang sewa, yang kedua ada tidak mengeksekusi opsi mengakhiri sewa, dan selanjutnya di sini ada pembayaran sewa. Nah, dalam penghitungan liabilitas sewa, berikut di sini ada komponen pembayaran yang dihitung. Yang pertama itu ada pembayaran tetap, yang kedua ada pembayaran variabel berdasarkan indeks atau suku bunga, yang ketiga ada jaminan nilai residu, dan yang keempat ada harga eksekusi opsi beli, dan yang terakhir ada penalti karena mengakhiri sewa. Selanjutnya ada tingkat diskonto. Nah, yang pertama itu jika dapat ditentukan suku bunga implisit dalam sewa, dan yang kedua itu ada suku bunga pinjaman inkremental jika tidak dapat ditentukan. Selanjutnya di sini ada masa sewa lagi. Jadi di sini periode yang tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable periods dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk. Yang pertama itu sama ada mengeksekusi opsi memperpanjang sewa dan yang kedua ada tidak mengeksekusi opsi mengakhiri sewa. Nah, di sini ada faktor yang menentukan kepastian. Nah, jadi agar bisa menyimpulkan bahwa perusahaan cukup pasti akan memperpanjang atau tidak mengakhiri sewa. Nah, di sini ada dua kelompok. Yang pertama ini ada faktor insentif. Nah, di sini syarat dan ketentuan kontraktual dibandingkan dengan harga pasar. Nah, yang kedua ini ada perbaikan aset sewaan yang signifikan, dan yang ketiga ini ada biaya terkait penghentian sewa. Nah, di sini ada yang kedua ini ada faktor lain. Nah, di sini ada interaksi dengan syarat kontrak lain, lalu ada praktik masa lalu, dan ada lama periode yang tidak dapat dibatalkan. Oke, selanjutnya masih tentang akuntansi penyewa atau leasing. Ini mengenai pengukuran selanjutnya, terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini aset hak guna atau model biaya. Yang pertama itu penyusutan sesuai dengan PSAK 16 mengenai aset tetap. Lalu yang kedua itu periode penyusutan, di mana yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat. Lalu yang ketiga itu uji penurunan nilai sesuai PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Lalu yang kedua ini ada aset hak guna model alternatif. Yang pertama ini model revaluasi sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Lalu yang kedua itu model nilai wajar sesuai dengan PSAK 13 mengenai properti investasi. Yang ketiga di sini ada liabilitas sewa. Jadi biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Next. Nah, oke, selanjutnya di sini membahas akuntansi pesewa atau leaser. Nah, di sini tuh bisa dilihat ini tuh alur-alur dari pihak penyewa berdasarkan PSAK 30 tentang sewa, khususnya bagaimana mengklasifikasikan jenis dan sewa. Nih, yang pertama itu ada tanggal incepsi atau inception date, yaitu titik awal dari proses akuntansi sewa. Jadi tanggal di mana kesepakatan sewa pertama kali ditetapkan dan dipahami secara substansial oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada uji pengklasifikasian sewa,
yaitu dilakukan untuk menentukan jenis sewa, apakah itu sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jadi kayak kalau misalkan dia iya, berarti masuknya ke sewa pembiayaan, yang mana bila secara substansial resiko dan manfaat berpindah ke penyewa, contohnya penyewa menerima manfaat ekonomi dari aset tersebut dan menanggung resiko kerugiannya. Jadi asetnya itu dicatat seolah-olah telah terjual oleh lessor dan hak milik pada akhirnya bisa saja dialihkan ataupun tidak. Kalau misalkan tidak, maka dia masuk ke sewa operasi. Bila resiko dan manfaatnya tidak berpindah secara substansial, maka kepemilikan dan kontrol utama atas aset tetap berada di pihak lessor. Pendapatan juga diakui oleh lessor selama periode sewa seperti pendapatan jasa. Nah, next. Selanjutnya ada amandemen PSAK 73 konsensi sewa terakhir terkait COVID-19. Yang pertama ada pandemi COVID-19, yaitu pertama dampaknya terhadap sewa, yang kedua ada pesewa memberikan konsensi sewa kepada penyewa, yang kedua ada konsensi sewa. Yang pertama ada libur pembayaran sewa atau rent holidays, yang kedua ada pengurangan pembayaran sewa, yang ketiga ada modifikasi kontrak. Yang pertama ada perubahan ruang lingkup dari sewa, yang kedua ada imbalan sewa yang bukan merupakan bagian syarat dan ketentuan asli atau original sewa. Yang keempat ada amandemen PSAK 73. Yang pertama ada memberikan opsi cara praktis bagi penyewa untuk tidak mencatat konsensi sewa terkait COVID-19 sebagai modifikasi sewa. Atau yang kedua, yaitu penyewaan mencatat konsensi sewa tersebut sebagai modifikasi sewa sepanjang memenuhi definisi modifikasi kontrak. Next. Selanjutnya ada amandemen PSAK 73 konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021. Pernah diterbitkan pada Mei 2020. Salah satu amandemen pada paragraf 46B, segala bentuk pengurangan bayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2021. Sebagai contoh, konsesi sewa memenuhi kondisi ini jika konsesi tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa pada atau sebelum pada tanggal 30 Juni 2021 dan peningkatan pembayaran sewa setelah 30 Juni 2021. Setelah 30 Juni 2021, perpanjangan amandemen pada paragraf 46B sebelumnya menjadi 30 Juni 2022 dan tanggal efektifnya adalah pada April 2021. Next. Terkait update isu tersebut adalah pesewa memberikan konsesi sewa pada penyewa sebagai akibat dari pandemi COVID-19, mengurangi pembayaran sewa setelah 30 Juni 2021. Tetapi tetap berhak untuk menggunakan cara praktis dengan syarat memenuhi kondisi terpenuhi. Ketika proses penerbitan amandemen ini dan IASB melihat bahwa pandemi COVID-19 masih tinggi. Pada perubahan, 1. Untuk memperluas ketersediaan cara praktis dalam paragraf 46A, sehingga berlaku untuk konsesi sewa yang mana setiap pengurangan pembayaran sewa hanya memenuhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2022, dengan catatan bahwa persyaratan lain untuk menerapkan cara praktis terpenuhi. Lalu terdapat tambahan deskripsi pada bagian ketentuan transisi yang secara substansi sesuai dengan PSAK 73. Pada paragraf 2, perlakuan akuntansi yang konsisten untuk kontrak dan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa.
Hal tersebut bertujuan memberikan klarifikasi terkait ketentuan transisi tanpa mengubah substansi amandemen tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.